Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wallazi farrada sholata waz zakata wa haji was siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan Patkoto, yang kami hormati Datuk Ketua LKA beserta datuk-datuk adat yang hadir, yang kami hormati bapak-bapak para imam masjid, khatib, bilal yang bergabung dalam gerakan sholat subuh berjamaah zona 1. Seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di Masjid Mukarramah ini dalam kegiatan gerakan salat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini, adapun sebagai judul ceramah kita pada subuh ini adalah kewajiban muslim atas muslim lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, hakun muslimin alal muslimun sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya, kata Rasulullah, ada 6 perkara. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita selaku seorang muslim ini tentulah punya kewajiban Bapak Ibu terhadap muslim lainnya. Menurut hadis Rasulullah ada 6 kewajiban muslim atas muslim lainnya. Yang pertama kata Rasulullah, laki tahu pasallama alaihi. Apabila kalian berjumpa, pasallama alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Artinya Bapak Ibu bila bersuara ucapkan salam, Assalamualaikum, maka dijawablah dengan sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu perintah dari Allah. Fa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam kepadamu, maka jawablah salam itu yang lebih sempurna. Aku Bapak Ibu sekalian, sebab Bapak Ibu sekalian mengucapkan salam ko hukumnya sunat, tapi menjawabnya wajib. Jadi selaku seorang muslim, maka Bapak Ibu sekalian pasallama alaihi, maka ucapkan salam. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidaklah semua salam itu wajib dijawab. Lain salam itu yang tidak mesti dijawab Bapak Ibu. Contoh, salam dalam semayang. Itu nak perlu lupa dong. Kata awak, Assalamualaikum warahmatullahi
kata orang sekolah ni, Waalaikumsalam ni, nak perlu tu pada. Atau yang ku kiri betuju, Assalamualaikum warahmatullah. Kata orang sebelah kiri tadi, Waalaikumsalam. Yang perlu jawab pada. Atau salam yang tak penting dijawab. Yang kedua, salam apabila kita pergi ke pemakaman atau pergi ke kuburan. Awak kan kalau masuk kubur apa? Ya, Assalamualaikum ya ahli diyar. Atau Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan tunggu jawab salam apa tu. Waalaikumsalam ni. Kacau itu kan, Engkau tidur lari pak tu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu salam yang tidak mesti dijawab. Itu ada dua. Pertama salam dalam solat. Yang kedua salam ketika kita pergi ke pemakaman. Jadi hendaklah banyak mengucapkan salam. Itu kewajiban muslim atas muslim lainnya. Yang kedua kata Rasulullah, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada orang minta nasihat, nasihatilah. Apulai Bapak Ibu sekalian, awak yang punya anak kemenakan, datuk-datuk adat, kadang-kadang bermasalah anak kemenakan ko, mengadunya ke mamaknya, agihlah nasihat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini apabila dia minta nasihat, nasihatilah. Ini disebutkan oleh Allah, disuruh kita Bapak Ibu sekalian. Diperintahkan oleh Allah, apabila ada orang yang minta nasihat, nasihatilah. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Nasihatkanlah. Nasihat menasihatilah kamu dengan penuh kesabaran, dan menasihatilah kamu dengan penuh kebenaran. Jadi haruslah kita saling nasihat, menasihati, mengingatkan antara kita sesama muslim. Itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa izastansuhaka fansahhu. Apabila dia memanggilmu atau apabila dia mengundangmu, maka fansahhu, datangilah. Jadi kalau lain orang mengundang awak, Pak, datanglah. Apalagi kalau orang mengundang sedekah, Pak, halah joleh liang makan itu, itulah Bapak Ibu sekalian. Datanglah. Jangan awak ini datang dong. Jadi kalau lain yang mengundang, datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza atsa fahamidallah fasammahu. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka balaslah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kewajiban muslim atas muslim lainnya, apabila saudara kita itu bersin, lalu dia mengucapkan hamdalah, maka balaslah. Ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya bosennya, Pak. Bosennya, Pak. Maka inyo pun mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita harus membalasnya. Apa balasannya? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Lalu yang bosen tadi pun mengucapkan yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Jadi Pak Ustaz, kalau inyo bosennya bertubi-tubi, apa caranya? Nak pakai berhenti tu. Maka kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, maka yang wajib menjawabnya sekalinya. Walaupun orangnya bosennya nak. Yang wajib awak jawab tadi sekalinya Bapak Ibu sekalian. No torih-torih tu. Jadi yang harus kita jawab tadi, kalau inyo bosennya mengucapkan alhamdulillah. Kalau inyo mengucapkan alhamdulillah, no perlu awak jawab pano. Lain orang bosen Pak di model-modelnya cinta jan. La ilaha illallah. Iyo bosen tu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, macam-macam cara umat manusia kau.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kewajiban muslim atas muslim lainnya apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka balaslah. Itu Bapak Ibu sekalian. Mak tolong awaknya mengucapkan hamdalah, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin, ya baru wak balih, Pak. Kalau ino tu asa di balih deh. Lantak sampelah betul. Nak mampui lantak betul. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan hamdalah. Karena ini kata Rasulullah, apabila dia mengucapkan hamdalah, barulah kita jawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban muslim atas muslim lainnya, iza marada fa'uddahu. Apabila dia sakit, maka jenguklah, datangilah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apabila sakit, jongok, datangilah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kau perlu kau Bapak Ibu. Ini kewajiban muslim atas muslim lainnya. Jangan diselewengkan hadis iku Bapak Ibu tu. Karena kini kau kan musim iku Pak. Sedang musim kini kau di mana-mana. Kadang-kadang yang dijongoknya orang yang suetongan dengan inyonya. Itu saya kita jongok le, nuku awak tu do nya. Itu nak bisa main itu tu Pak do. Itu etong dunia, itu etong akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nak suetongnya nak inu asalnya muslim, apabila sakit jongoklah. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan awak tu kotak-kotak Pak do. Kau kinin kau sodang-sodang hangit-hangitnya di mana-mana kinin kau Pak. Kadang-kadang bisa rusak hubungan silaturahmi awak. Jangan sampai legang itu. Hak muslim atas muslim lainnya tetap kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekalipun kata Rasulullah, musuh kita sekalipun yang sakit itu harus awak jongok. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah, orang yang nak membunuhnya pun datangnya sakit, poi Rasulullah menyongoknya Pak. Suatu hari Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalanlah pada sebuah jalan. Setiap Rasulullah kau berjalan, rupanya Bapak Ibu sekalian di topi jalan kota den, lailah Bapak Ibu rumpun kayu yang godang. Kemudian Bapak Ibu sekalian memanyiklah orang di atas. Setiap Rasulullah lewat diludainya Nabi kau. Sampai-sampai Bapak Ibu kone ko palu Nabi ko kone ludah. Begitulah setiap hari Bapak Ibu. Setiap kali Nabi lewat kone ludah. Setiap lewat kone ludah. Jadi suatu hari lewatlah Nabi Bapak Ibu. No kone ludah lain. Tentulah Nabi merasa heran, bertanyalah kepada orang kampung tadi. Orang kampung, iya. Tahukah kalian kemanakah orang yang selalu meludah saya di sini? Lalu orang kampung tadi pun berkata, ya Muhammad, inyo sedang sakit kuat kinin. Sakit kuat? Iyo. Mau kalian muantakan aku ke rumahnya? Tunjukkan kemana rumahnya. Saya mau pergi menengoknya. Sekalipun musuhnya yang sakit itu Pak, datangnya menyongoknya. Nabi datang, kemudian Nabi membawa oleh-oleh, membawa buah-buahan Bapak Ibu sekalian. Dibawalah buah korma, buah-buahan lainnya, pergi menengok orang sakit. Itu makanya Bapak Ibu disunatkan awak kalau poi menengok orang sakit kok, disunatkan membawa makanan yang tidak dimasak dengan api. Contohnya buah-buahan. Kalau kinin kau kan banyak Paknya. Poi nyongok orang sakit, bawa buah pir, ya, bawa Bapak Ibu sekalian markiza, ya, bawa buah apel, bawa jeruk. Kalau inulai jeruk do limau mani, poi Pak menyongoknya. Jangan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, poi menengok orang sakit. Orang sakit kau tadilah tulah 70 tahun umurnya. Lah habis giginya. Yang dibawanya apa? Kerupuk podeh. Apa kan hidup berdarah-darah gigi beliau tu, you know?
Ini cocok itu doh. Nabi bapak ibu datang menengok orang sakit tadi, dibawanya lah buah-buahan. Kemudian sampai di situ bapak ibu, Nabi pun bertanya tentang si sakit. Jadi kalau awak menengok orang sakit, sobat, disunatkan bertanya tentang si sakit. Lah berapa lama bang sakit? Mau baru sariku ya Rasulullah, nampak nu keludah engkau sariku leh dong. Kalau sihat kau toruhnya ya Rasulullah, nu pun nak macet tiap hari engkau lewat keludah. Itulah bapak ibu sekalian. Kemudian Rasulullah memberikan kata-kata untuk menyejukkan hati. Jadi awak bapak ibu sekalian, kalau datang awak menengok orang sakit, parah orang sakit tadi, sampai-sampai orang sakit tadi pun mengatakan, "Jianu agakku penyakit iku, kamu mau aku poi?" Amaku awak memberikan kata-kata yang menyejukkan hati. Anu, jangan berkata demikian. Banyak orang yang parah penyakitnya lagi yang bangku lain. Elok sehatnya balik. Lain orang yang 3 minggu koma di rumah sakit, tak sadarkan diri. Tapi kalau belum datang ajal, dia belum akan meninggal. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajalum la yastaghiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap manusia punya ajal. Apabila ajal sudah sampai, sedetik tak bisa diundurkan, sedetik pun tak bisa dipercepat. Jadi masalah meninggal aku tergantung kepada ajal. Jadi awak agih nasihat. Kalau ada orang yang sakit, dia berkata tidak ada harapan lagi, berikan kata-kata harapan menyejukkan hatinya. Jangan pula sebaliknya, Pak. Poya awak menengok orang sakit, menakut-nakuti orang sakit kata dia. Lain orang sakitnya bak lagang abang kau. Jadi bapu, mana lama mainnya dong. 1 kone 3 hari satu umurnya. Bajik pulangnya Pak terungal lah kau basi anun tu lah pensan gini. Agak-agak cakapnya tadi Pak. Beliau kau takut ni tong mati. Wasobeh boleh tong mati. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bahkan Nabi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tengok dalam riwayatnya, ketika Rasul mau pulang Bapak Ibu, sempat pula Rasulullah mendoakannya. Makanya Bapak Ibu, poiwak menengok orang sakit, disunatkan bertanya tentang si sakit, membawa kita oleh-oleh kepadanya. Kemudian ketika mau pulang, kita doakan. Nabi didoakannya Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkan saudaraku ini, ya Allah. Supaya dia bisa bekerja sebagaimana biasanya. Padahal nak kerojunya biasa, meludah Nabi gua. Alaikan tolong awak ku kiru laga itu Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itu inilah kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Apabila dia sakit, jenguklah, datangilah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, terakhir yang ke-6, kewajiban muslim atas muslim lainnya. Yang ke-6 kata Rasulullah, wa iza mata fasbahum. Apabila dia meninggal, maka antarkanlah ke pemakamannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila dia meninggal, antarkanlah ke pemakamannya. Ini kewajiban muslim atas muslim lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau lain meninggal tetangga awak, datangilah. Pergilah ziarah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping ini kewajiban muslim atas muslim lainnya, orang yang selalu berziarah kepada saudaranya yang sudah meninggal, Allah juga tetap berikan pahala berlipat ganda kepadanya. Dalam hadis itu disebutkan Pak, kalau ada saudara kalian meninggal, lalu kalian datang, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya 1 kirot. 1 kirot itu sebesar bukit Uhud. Itulah godang pahalunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila saudaramu meninggal, engkau datang, kemudian engkau ikut mensolatkannya, maka 2 pahala yang diberikan Allah, 2 kirot. 2 kirot artinya
sebesar 2 bukit Uhud. Alangkah godangnya itu Bapak Ibu sekalian. Besar sekali. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apabila saudaramu meninggal, engkau datang, kemudian engkau ikut menyolatkannya, dan engkau ikut mengiringi jenazahnya ke pemakaman, maka Allah beri pahala 3 kirat. 3 kirat berarti 3 bukit Uhud. Bayangkan Bapak Ibu betapa besar pahalanya. Jadi itu kalau bisa usahakan Pak. Jadi bertakziah tadi poyo yang 3 malam betul-betul itu. Topi yang sangat penting ini tadi Pak. Apabila kita mendengar ada kabar saudara kita meninggal, kita cepat datang ya. Kemudian sampai di situ kita bertanya, kalau aku lagi itu tuh Pak, karena aku kan orang kantor. Jam berapa beko Pak disemayangkan. Abeku Ustaz sudah luhu, aku kantor aku dulu Pak. Ku sengajukan ikut menyolatkannya. Usahakan ikut Bapak Ibu sekalian kita menyolatkannya supaya dapat kita pahala 1 kirat lagi. 1 kirat olah dapat darilah datang. Yang kedua ikut menyolatkannya. Kemudian jam berapa pula dikuburkan? Abeku Ustaz sudah luhu, solatkan langsung aku kuburkan. Lah dapat wa 3 Bapak Ibu sekalian. Ikulah. Alhamdulillah kalau awak di kenegerian Rokan kau Pak masih ramai kalau lagi orang meninggal masih ramai. Kalau poi ko pasti boleh colu Pak. No berapa orang no? No berapa orang no? Kalau di situ lah dah kenalah kota ko Pak. Siapa lo siapa gua namanya? Nilai nak ambil orang datang. Apulai kalau yang meninggal tu orang miskin. Nulai dipandang orang keluarga, orang yang disegani. Itu mudah-mudahan lah Pak. Orang-orang tersamin telah akan menguburkannya mereka. Ikulah kejadian di akhir zaman ku Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari kita lakukan hadis Nabi ini. Kalau ada yang meninggal keluarga kita, sanak pemilih, karib kerabat, andai tolan, datangilah. Oi lawak ziarah. Ya, oi balawak bertakziah. Ini Bapak Ibu sekalian, antarkan dia sampai ke pemakamannya. Solatkan dia. Jangan hanya sekadar datang. Ibu-ibu bukan sekadar datang meko bawa bore. Kalau bisa bawa telokong langsung bu ikut menyolatkannya, tanyakan jam berapa disolatkan. Habis zuhur baru datang solat zuhur dulu berjemaah di masjid. Habis asar nunggu anaknya dulu dari Jakarta. Habis asar baru dikuburkan. Ya habis asar kita pergi ikut kita menyolatkannya, kemudian ikut langsung mengantarkannya ke pemakaman. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah 6 kewajiban muslim atas muslim lainnya. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, saya mengutip pidato Pak Camat pada GSSB di Masjid Istiqomah, Masjid Besar Istiqomah. Kata beliau, marilah kita ramaikan kegiatan gerakan solat subuh berjamaah kau. Karena ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi marilah kita ramaikan torih Bapak Ibu sekalian kegiatan gerakan solat subuh berjamaah ini, karena ini janji Allah pada surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa ahusnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau suatu negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, maka la patahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka Allah akan turunkan keberkatan dari langit dan dari bumi. Itulah Pak. Ya, ada gerakan salat subuh berjamaah. Ini menunjukkan kita ikut ramai Bapak Ibu sekalian. Ini tanda orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, kalau negeri itu bertakwa, tengok salat subuhnya. Kalau solat subuhnya sama jumlahnya dengan solat Jumat, berarti negeri itu negeri yang beriman, bertakwa kepada Allah. Walaupun nampaknya subuh itu agak kurang Pak.
Ya, tapi mudah-mudahan di subuh-subuh berikutnya kita ramaikan. Supaya apa? Supaya Allah turunkan keberkatan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kata Allah, kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka ingat, fa'ahosnahum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan azab. Coba kita tengok kini Bapak Ibu di TV. Aku paling hobi ko Bapak Ibu sekalian menengok TV One. Banyak sekali berita-berita yang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian. Adanya banjir di daerah-daerah lain kini Pak banjir. Banyak yang meninggal, ya, terseret banjir. Kemudian di Cianjur gempa bumi, ya, 300 lebih yang meninggal dunia, bahkan sampai sekarang masih ada yang belum dapat. Belum lagi Bapak Ibu sekalian angin putih yang beliung. Banyak terjadi. Saya Pak kalau nonton TV berita yang ku tengok Pak, ini yang banyak terjadi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, supaya jangan terjadi di daerah awak kau, sesuai dengan arahan Pak Camat ini, sebenarnya Bapak Ibu, Rasulullah sudah memberikan kunci keselamatan awak kau. Termasuklah Bapak Ibu sekalian gerakan solat subuh berjamaah. Karena Bapak Ibu sekalian ada tiga hal yang bisa menolak bala itu Pak. Kata Nabi 3 hal. Ini disebutkan Bapak Ibu sekalian di dalam hadis kursi. Hadis kursi ini artinya firman Allah, tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis kursi. Dalam hadis kursi itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Suatu hari aku hendak menurunkan bala dan bencana pada sebuah kampung. Tapi aku lihat di kampung itu masih banyak orang berbondong-bondong solat berjamaah ke masjid. Lagang yang awak lakukan kini Pak. Kalau masih ramai orang yang solat berjamaah ke masjid, ini jadi Allah turunkan bala bencana di kampung awak. Jadi untuk menolak bala itu tadi 3 ko Pak. Pertama, rajinlah solat berjamaah ke masjid. Yang kedua, apa kata Allah? Suatu hari aku hendak menurunkan bala dan bencana pada sebuah kampung. Tapi aku lihat di kampung itu masih banyak orang yang mau membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak. Kalau awak dirokan ko, banyak musola. Setiap habis maghrib musola ko ramai anak-anak begitu mengaji. Semakin banyak orang mengaji, semakin dijauhkan Allah bala bencana dari kampung awak ko. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi itu? Suatu hari kami hendak menurunkan bala dan bencana pada sebuah negeri. Tapi kami lihat di negeri itu masih banyak orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Masih banyak orang berzikir mengucapkan La ilaha illallah. Maka tak jadi kami turunkan bala bencana di kampung itu. Kami alihkan ke kampung lain. Alhamdulillah Pak. Mungkin awak rokan ulukut dek kita melakukan 3 hal ini. Kalau gerakan solat subuh berjamaah Pak Rokan Hulu ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Pak ramainya. Ya. Baik kita di Rokan ni zona 1, zona 2 ramai. Kalau di Pasir itu Pak bahkan ada sebuah masjid, dia tidak mau bergabung Bapak Ibu sekalian dengan masjid lain. Sendiri saja dia buat Pak. Ada yang buat malam subuh Sabtu, ada yang subuh Ahad. Alhamdulillah ramai. Ini untuk menolak bala Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua banyak membaca Al-Quran. Di Masjid Awakum taruh maghrib dengan isya di musola-musola. Mari kita galang Bapak Ibu sekalian. Mari kita hidupkan tahfiz Al-Quran ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita galakkan anak-anak kita ini maghrib mengaji. Kemudian yang terakhir yaitu banyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau di awak alhamdulillah. Kalau Pak Camat kon minta ampun semangatnya kalau tahlil tadi Pak. Payah pula omong tiganya no. Laga itu Pak. Di Pasir laga itu je pakai mic orang tahlil kalau di Pasir Pak. Musahur sautan masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mak iyo topik entong Pak. Kalau illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapu sobat ni oleh tu. Itu berdosa kat timur. Jadi
hendaklah berzikir itu benar. Ya topik yang awak sobut tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa kita amalkan karena hidangan sudah tersedia. Aku nak tahan jolu mbak no mana. Kalau mau lontong go memang mengelabah hati go mbak. Artinya pada nak copeknya. Jadi barangkali demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh ini 6 kewajiban muslim atas muslim lainnya. Kemudian 3 hal yang bisa menolak bala bencana Allah. Mudah-mudahan harapan kita terjauh dari bala bencana Allah. Apalagi di akhir-akhir zaman ini banyak sekali terjadi, yaitu ujian cobaan yang diberikan Allah kepada umat manusia itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wasurna bil iman wa adhinal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa ahritna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada subuh ini ya Allah kami melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Dari itu ya Allah, tambahkan iman kami, tambahkan ketakwaan kami ya Allah. Hidupkan kami semua ya Allah dalam taat. Matikan kami dalam beriman. Mati mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak cucu kami ya Allah anak yang soleh dan solihah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan dan lindungan-Mu ya mujibas sailin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebentar lagi ya Allah kami akan melaksanakan pemilihan pemimpin kami. Dari itu ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan pemimpin yang selalu mengayomi masyarakat dan cinta kepada masyarakat. Rabbana taqabbal du'ana hajatana wa niyatana ilal khair fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.